saudaraku umat beriman yang terkasih, kita berkesempatan untuk merenungkan kembali anugerah yang kita terima dari Tuhan, yaitu anugerah panggilan dan perutusan. Tuhan kita Yesus Kristus mulai melaksanakan tugas perutusannya dengan pertama-tama tampil di depan umum dan menyiapkan murid-muridnya sebagai orang-orang khusus. Panggilan biasa mempunyai dua tahap. Tahap yang pertama, panggilan untuk menjadi murid. Di sekolah kita biasanya belajar banyak hal dari guru. Banyak hal harus kita ikut. Menjadi murid itu artinya mengikuti. Guru tulis huruf A, kita tulis. Huruf B kita ikut. Sampai semua huruf Z itu kita tamat. Guru akan baca pertama suku kata, kedua kata, ketiga penggalan kalimat, keempat kalimat, kelima alinea, dan seterusnya. Kita yang menjadi murid selalu ikut, dan para murid ini dipanggil dengan cara khusus. Nah, cara Tuhan Yesus memanggil mereka, khususnya rasul-rasul yang pertama, dipanggil dari pekerjaan mereka sehari-hari. Petrus dan Andreas saudaranya, mereka nelayan. Yakobus dan Yohanes yang bersama-sama dengan teman-teman mereka menjadi nelayan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus mendatangi mereka di tempat mereka kerja. Tuhan Yesus mengajar dengan cara yang menarik mereka, dan akhirnya suruh mereka lakukan jala di tempat yang menyenangkan. Melihat begitu banyak ikan yang ditangkap, mereka terkesima, menjadi begitu kagum, kaget. Lalu Petrus dengan reaksi spontan manusia, "Tuhan, saya ini seorang berdosa, pergilah dari sini." Tapi Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan panggilannya. "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Saudari dan saudaraku yang terkasih, bahagian yang kedua itulah yang dinamakan rasul. Panggilan pertama untuk menjadi murid, mereka akan kurang lebih 3 tahun mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, dan nanti pada akhirnya, pada bagian akhir dari Injil Markus dan Injil Matius, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Pergilah ke seluruh bumi, ajarlah semua bangsa tentang apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itu adalah perutusan. Rasul berarti utusan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam refleksi
yang dilakukan oleh gereja. Mereka harus beralih menjala ikan. Itu adalah ujian pertama. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka betapapun mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai nelayan, mereka bisa gagal. Petrus sendiri sebagai anak nelayan sejak tadi masa kecil, karena rumahnya sangat dekat dengan pantai Danau Genesaret, mengalami bahwa banyak kali mereka gagal. Dan justru peristiwa kegagalan ini mau diajarkan, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar mereka. Pekerjaan tidak selalu gampang, apalagi pekerjaan Tuhan jauh lebih sulit. Tapi kalau orang belajar dari kegagalan, belajar dari keberhasilan, belajar untuk lebih maju, pasti siap untuk tugas yang lebih besar. Dan saudara-saudara yang terkasih, menangkap ikan, pengalaman Petrus itu banyak jatuh balunnya. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Apa artinya menjadi penjala manusia? Mereka dikatakan di dalam Injil tadi 4 orang, nama-nama saya sebutkan tadi, Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes. Mereka segera membereskan perahu-perahu, serahkan kepada orang tua mereka, keluarga mereka. Lalu mulai hari itu mereka menempuh perjalanan baru. Perjalanan yang di dalam bahasa Kisah Para Rasul adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan, yaitu jalan Yesus Kristus yang membentang panjang dari Danau Genesaret. Mereka akan bersama Yesus masuk ke kota Yerusalem, berkeliling di antara 3 provinsi di seluruh tanah Yudea, dan nanti kemudian mereka akan pergi ke tempat yang lebih luas, akan menuju ke bagian barat, namanya Kaisarea Filipi. Dari sana mereka akan menyebar ke Damsyik, sekarang itu dinamakan Damaskus, dan dari sana bersama dengan Rasul Paulus mereka akan diutus ke Roma. Saudari dan saudaraku yang terkasih, itu adalah perjalanan, panggilan untuk menjadi penjala manusia. Apakah perjalanannya mudah? Santo Petrus mengatakan perjalanan tidak mudah. Santo Paulus pun mengatakan perjalanan tidak mudah. Santo Yakobus mengatakan juga perjalanan tidak mudah. Begitu nanti kurang lebih 20 tahun kemudian, dia akan menjadi martir persis di kota Yerusalem sebagai uskup Yerusalem yang pertama. Saudari dan saudaraku yang terkasih, apakah perjalanan yang tidak gampang ini lalu menyebabkan kegagalan dalam misi ini? Kita bersyukur kerelaan para murid untuk pergi menghasilkan
buah berlimpah-limpah untuk gereja. Para rasul seluruhnya 12 orang itu mati sebagai martir. Bersama dengan jemaat perdana begitu banyak yang mati. Dan saudara-saudara yang terkasih, Injil yang ditulis hari ini sebenarnya merupakan ungkapan simbolis dari perjuangan gereja. Pada abad pertama, waktu orang-orang Kristiani dihukum karena mereka oleh perintah dari Roma, mereka dijadikan sebagai orang-orang terhukum karena mengikuti jalan Tuhan. Mereka mempunyai lambang di sini, di tanah mereka selalu gambar ikan. Tanda pertama orang Kristen bukan salib. Tanda pertama orang Kristen satu, pohon anggur. Yang kedua roti. Yang ketiga perahu dan ikan. Ikan yang mereka pasang di dada, di dalam bahasa Yunani disebut iktus. Dan iktus dalam bahasa Yunani berarti ikan. Tapi untuk orang-orang Kristen itu adalah singkatan dari Yesus Kristus, Anak Allah, manusia, penyelamat dunia. Yesus Kristus, Theo, Oyos, lalu Theos. Yesus Kristus, Anak Allah, Anak manusia, penyelamat dunia. Jadi dengan mengenakan ikan yang hari ini ditangkap di dalam Injil, mereka mengatakan siap sedia untuk Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang terkasih, persis hasil dari tugas perutusan menjadi penjala manusia untuk mereka bawa Yesus Kristus di dalam hati. Tugas misionaris adalah membawa Yesus yang harus ditanamkan selalu di dalam hati untuk dianut, dihayati, dan dijadikan sebagai Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa hari ini, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang kita terima sebagai hasil dari karya misioner gereja sungguh-sungguh kita bawa di dalam hati kita sebagai Yesus Kristus, Putra Allah, manusia yang tinggal di antara kita, dan Dialah Sang Juru Selamat kita semua. Marilah kita bangkit berdiri.